Mungkin boleh. Pertama nih tanggapannya nih mengenai Asila yang pernah ngeprank Abinya? sendiri, iya. Yang minta uang 30 juta untuk beli tas. Ya udah namanya ngeprank kan, aku juga nggak tahu itu akunya kan juga di prank tuh. Iya. Tapi kalau waktu aku ngeprank itu suara dia nggak jelas gitu, aku bilang Pertama nih tanggapannya nih mengenai Asila yang pernah ngeprank Abinya? sendiri, iya. Yang minta uang 30 juta untuk beli tas. ya udah namanya ngeprank kan, aku juga nggak tahu itu akunya kan juga di prank tuh. Iya. Tapi kalau waktu aku ngeprank itu suara dia nggak jelas gitu, aku bilang sih aku gak apa sih mau sinyalnya jelek aku gitu-gitu. Kalau Ramzi ternyata pranknya itu ya, itu momennya bareng itu kita ditelepon tapi kami beda tempat. Ternyata rame itu kayaknya. Iya, viral. Ya, ya udah gitu doang. Cuman kayaknya Ramzinya tuh lagi ada meeting gitu. Ya udah Ramzi memang gitu kayaknya. Udah ya gitu. Berarti Asila ini sosok yang humoris ya, suka ngeprank gitu. Ya, dia sebenarnya dia tuh apa ya, mukanya abinya, tapi kalau untuk happynya, energiknya, serunya itu lebih ke aku banyaknya. Itu kalau lagi nggak kerja, tapi kalau lagi kerja Ramzi banget diem gitu. Ini lihat perkembangan dari sosok Asila sendiri gimana sih yang dari kecil hingga besar ini? Alhamdulillah happy, dia sehat, dia tumbuh kembang dengan baik, melakukan hal-hal yang positif, dia melakukan dan berkembang sesuai dengan passionnya gitu. Ya senang, maksudnya ya semua yang berbau positif gitu dan sesuai dengan passion kita pasti happy ya, karena kan pasti happy juga ya dia melakukannya gitu. Ya, anak-anak muda zaman sekarang kan semakin bertambah usia semakin banyak kemauannya ya. Mungkin Asila sendiri gimana sih Kak? Apa ya, kemauan dia sih kayaknya tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia nggak perlukan gitu. Malah sometimes kadang akunya yang namanya ibu-ibu ya, asli dia lucu banget deh, nggak usah gitu. Malah dia kadang kayak dia paham aja kapan memang yang dia perlu, yang dia inginkan, sama yang enggak gitu. Cuman ya karena dia sudah punya karir sendiri gitu, mungkin dia udah mendingan buat karir aku deh gitu, lebih ke situ kali ya gitu. Udah ada yang dituju, target, udah ada jalannya gitu. Jadi dia mungkin lebih ngarah ke sana, kebutuhannya lebih ke sana gitu. Mungkin Asila sendiri sosoknya suka tipikal yang suka minta ini juga sih untuk beli sesuatu gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa ya. Jadi tuh dari dia kecil, dia tuh nggak pernah minta apa-apa. Jadi aku yang malah suka gitu. Ini ada mainan lucu gitu. Ini ada ini lucu gitu. Kadang tuh tanpa dia minta tuh akunya juga seneng gitu beli-beliin yang gemes-gemes. Asalnya lucu gitu. Jadi kalau misalnya suatu waktu dia pengen sesuatu, ini terus story nih, ngalamin dari dia kecil tuh. Kalau dia pengen sesuatu di mall, dia lagi jalan, zaman kecil lah, dari kecil ya, balita gitu-gitu ya. Terus dia mau sesuatu nih misalnya, Mommy aku mau itu dong, terus aku bilang tidak, itu dia langsung diam. Gak ada tuh, ngerengek-rengek atau apalagi nangis-nangis atau dia tarik baju tuh nggak ada sama sekali. Nurut banget ya. Iya, dan itu sampai sekarang gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku biasa kalau yang Mommy bilang oke, Mommy akan belikan gitu. Kalau yang kamu tanpa kamu minta gitu, mungkin karena aku gitu, kalau aku ngaca lucu terus aku mampu untuk belikan, harganya tidak terlalu mahal, ya udah aku belikan gitu. Kalau yang dia minta walaupun nggak mahal, aku bilang nggak perlu Asila. Ya berarti kan nggak harus Asila gitu. Yang kamu nggak minta aja mau dikasih kalau memang mau dirasa lucu, gemes gitu, atau bermanfaat. Mungkin boleh tahu nih gimana sih pola didik Kakak sama Bang Ramzi sendiri kepada Asila sendiri? Apa ya, Asila tuh aku tuh nggak terlalu banyak apa ya, maksudnya kayak Asila kamu harus A, B, C, D, E, enggak sih. Cuman memang dari kecil kita sih agama ya, agama maksudnya kayak sholat kayak gitu, kita mencontohkan, dia alhamdulillah dia ngikutin. Terus kayak gitu juga, dia kalau makan berhati-hati sekali tuh, apa yang halal, apa yang haram, dia pegang banget sampai sekarang tuh gitu kan. Alhamdulillah, jadi ngelepas dia kemana-mana aman gitu. Terus sama baju juga, asalnya memang belum berjilbab, tapi ketika dia sudah udah balik, memang tidak boleh memakai yang terbuka gitu. Jadi konsepnya sopan, modest, tapi dia belum berjilbab.
Terus jadi lebih ke agama, pakem-pakem seperti itu, sama baik hati selalu. Karena aku bilang sama Asa tuh terlahir dari kecil tuh baik hati, aku bilang nggak pernah banyak permintaan, nggak pernah rewel, jadi baik hati selalu, aku bilang selalu ngingetin dia sebagaimana dia terlahir aja. Kalau kamu tuh terlahir begini, kamu tuh waktu kecil nggak rewel, selalu menyenangkan terus ya gitu, kamu selalu jujur terus ya gitu, sama apa ya, bersyukur, kita ingin untuk bersyukur gitu, sama jadi diri sendiri aja. Kalau percaya dirinya udah nggak perlu diajarin, jadi atas kita kayak percaya diri. Oke, mungkin ada nggak sih momen yang mana satu ketika kakak sama Bang Ramzi sendiri merasa terharu terhadap pencapaian dari Asila? Iya, jadi Asila itu memang dia terlahir dengan passion di tarik suara gitu ya, dan dia punya kemampuan untuk mengentertain diri gitu. Jadi dia terlahir dengan kemampuan tarik suara, dan mengentertainnya bisa, jadi dia bisa bernyanyi dengan membawakan seakan dia tuh sudah nyanyi sekian tahun gitu ya, seakan udah gitu, padahal dia baru memulai karirnya gitu. Jadi kita melihat proses dia latihan, dia meyakinkan kami bahwa inilah passion aku gitu ya. Dan dia tuh percaya diri dari kecil, dia tuh menunjukkan bakatnya ke semua orang tanpa malu gitu di belakang panggung gitu ya. Dia seperti berlomba lewat ajang bakat tapi natural, tidak masuk TV gitu. Jadi dari stand satu ke orang satu lihat aku gimana nilai aku gitu tuh ke para senior, di penyanyi senior kayak gitu, percaya diri banget, musisi dia percaya diri banget itu. Jadi kita ngeliat itu, anak ya Allah berani banget ya, percaya diri sekali gitu. Sampai akhirnya one by one dia meniti gitu ya, banyak orang yang akhirnya udah percaya sama dia, kemampuan dia. Ya senang, alhamdulillah gitu. Maksudnya ya memang ini akhirnya apa yang dia mau, passion dia, Allah kasih. Berarti emang benar fokus sekarang ke dunia entertain di Satrek Suara ya? Memang seperti itu. Kalau untuk dia dulu suka fashion show, kayak gitu-gitu adalah itu, menurut dia itu adalah part of gitu. Aku butuh panggung fashion show karena untuk entertain aku, dia bilang. Gimana caranya aku menghadapi audiens, gimana caranya aku berjalan, karena bernyanyi kan juga butuh entertainnya juga kan, bukan hanya sekedar bernyanyi. Mungkin Asila sendiri sempat merasa khawatir gak sih kakak terhadap dunia entertain zaman sekarang yang pergaulan juga kan kurang bagus? Aku sendiri justru tidak khawatir melepas Asila di dunia entertain. Akunya sendiri, jadi aku rasa dia juga pasti lebih aman dari aku, karena kan aku juga berada di dunia entertain. Kami alhamdulillah sampai sekarang bisa hidup dengan positif. Kami alhamdulillah tidak ada berita yang tidak baik. Jadi kembali ke karakter masing-masing. Dan Asila punya karakter yang kayaknya dia aman untuk berada di entertain. Dia sudah tahu rambunya gitu. Karena anak itu besar di belakang panggung. Jadi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Bukannya anak yang memang tiba-tiba gak paham dunianya lalu datang terjun, lalu dia mungkin jadi out control, enggak. Dia sudah tahu dari kecil banget, dari umur 6-5 tahun sudah dibawa gitu. Apalagi dia kan dekat sekali dengan Ivan Gunawan gitu. Wah, dia tahu sekali pergaulannya bagaimana, yang boleh, yang tidak. Ivan juga kan baik sekali sama Asila. Kalau Asila ada di satu tempat, Asila pulang udah malam, nggak boleh malam-malam gitu. Jadi rasanya mestinya karena fondasi dia sudah kuat dari kita di rumah, dia melihat juga mama papahnya, maksudnya Abi dan mominya ini kan kita hanya sekedar public figure, tapi kita nggak masuk ke pergaulan yang bagaimana. Karena buat aku gini loh, apapun ininya sih, apapun pekerjaannya, kalau kita mau ngambil masuk ke negatif pasti ada public figure aja. Aman lah insya Allah Asila. Yang penting aku selalu bilang banyak istighfar, dan Asila harus selalu bilang Masya Allah, aku bilang.